Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 327. Dengan semua mata padanya, Fang Qiu melangkah maju dan berjalan ke Paman Li. Tan Ming adalah orang yang ingin menantang Fang Qiu, jadi dia telah menyiapkan satu set jarum akupuntur untuk Fang Qiu sebelumnya dan juga membawa kursi akupuntur ke sini. Silakan duduk. Fang Qiu membantu Paman Li untuk duduk di kursi akupuntur. Karena katarak, Paman Li tidak bisa melihat dengan jelas pemandangan di depannya. Bahkan ketika dia datang ke sini, dia dipegang oleh Paman Zhang, yang semakin membaik. Li, tenang saja. Biarkan dokter merawat Anda. Saya di sini mengawasi Anda. Paman Zhang menepuk bahu Paman Li dan bercanda. Baiklah. Paman Li mengangguk sebagai jawaban. Fang Qiu dengan hati-hati memeriksa set jarum akupuntur yang telah disiapkan Tan Ming untuknya. Dia kemudian mulai memeriksa Paman Li setelah memastikan jarumnya aman. Meskipun kedua tetua memiliki penyakit yang sama, ada begitu banyak penyebab katarak. Fang Qiu perlu belajar tentang kondisi Paman Li sebelum dia menggunakan jarum. Setelah beberapa saat, Fang Qiu terbiasa dengan kondisi pasien. Dia kemudian mengambil jarum perak, siap untuk dimasukkan. Katarak. Fang Qiu berpikir dalam hati. Kemudian terapi akupuntur segera muncul di pikiran Fang Qiu. Ini adalah pengobatan untuk katarak. Titik-titik tekanan yang dipilih adalah Qing Ming, Qiu Hou, dan Cheng Qi. Titik-titik tekanan yang cocok adalah Yiming, Hegu, Zhusanli, Ganyu, Senyu, Piyu, Guangming. Kelompok titik pencocokan kedua, titik jantung, titik hati, korteks, titik mata, titik auricular pertama, dan titik auricular kedua. Memegang jarum perak, Fang Qiu pertama-tama memilih 2 poin utama dengan 3 poin yang cocok. Jarum perak masuk perlahan, sekitar 0,5 hingga 1 inci. Setelah itu, Fang Qiu segera berhenti dan meninggalkan titik matanya sendiri tetapi terus mengambil poin lainnya. Dia sangat terampil. Paman Li tidak merasa tidak nyaman. 10 menit kemudian, Fang Qiu mengambil jarum, dan kemudian melakukan akupuntur pada poin utama lainnya dan poin yang cocok. Melihat bahwa Fang Qiu sangat mahir dalam teknik akupuntur, para siswa yang menonton seluruh proses mulai berseru. Gerakannya tampak sangat lancar tanpa jeda. Meskipun mereka terkesan, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, Fang Qiu menggunakan jarum. Jika mereka mengeluarkan suara dan mengganggunya, itu dapat menyebabkan konsekuensi serius. Sama seperti yang lain, Tan Ming juga terkejut saat melihat keterampilan Fang Qiu. Dia tidak berharap bahwa Fang Qiu akan sangat mahir dan bahkan lebih baik darinya. Namun, ketika Fang Qiu mengambil jarum setelah 10 menit, Tan Ming diam-diam mencibir padanya. Dia tahu bagaimana perawatan akupuntur semacam ini bekerja. Mengobati penyakit seperti katarak dengan metode ini, dokter perlu meninggalkan jarum di tubuh pasien selama 20 menit. Hanya dengan cara ini pengobatan dapat bekerja. Yang paling penting, meskipun ini adalah pengobatan yang baik untuk katarak, pasien hanya bisa sembuh total jika akupuntur dilakukan sekali sehari atau sehari dengan 15 kali. Dengan kata lain, dibutuhkan setidaknya 15 hari bagi Fang Qiu untuk menyembuhkan Paman Li. Itu perbedaan besar dari 6 hari. Tan Ming mendengus ke dalam dan berpikir, dengan keterampilan yang begitu buruk, bagaimana ia bisa mendapatkan undangan dari CCTV. Benar-benar penghinaan bagi sekolah kami. Kamu sangat tangguh, bukan? Saya akan menunggu untuk melihat Anda gagal nanti. Aku akan menendang pantatmu tepat di depan Jiang Miaoyu. Semakin banyak Tan Ming memikirkannya, semakin bersemangat dia. Fang Qiu masih meluangkan waktunya dalam perawatan. Saat menggunakan metode penguat untuk menjaga jarum, Fang Qiu mulai menyalurkan ki internalnya di meridian ke Paman Li melalui jarum perak. Jiang Miaoyu mengerutkan kening karena dia tidak bisa tidak khawatir. Terlahir dari keluarga akupuntur, dia pasti bisa mengerti bahwa terapi yang digunakan Fang Qiu adalah cara terbaik dan termudah untuk menyembuhkan penyakit. Tapi itu akan memakan waktu lama. Mustahil bagi Fang Qiu untuk mengalahkan Tan Ming dengan cara ini. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan karena Fang Qiu sudah memilih metode ini? Dia tidak ingin menghentikannya karena dia tahu sebagai dokter, dia harus memberikan solusi terbaik untuk pasiennya. Tapi dia juga tidak ingin dia kalah. Karena itu, dia khawatir, berharap keajaiban terjadi. Semua orang di sekitar melihat tampilan Jiang Miaoyu dan mulai bersinar. Bahkan Jiang Miaoyu, yang lahir dalam keluarga akupuntur, mengerutkan kening dan tampak khawatir. Akan sulit bagi Fang Qiu untuk memenangkan pertempuran ini. Mereka yakin tentang itu ketika mereka melihat ekspresi sinis dan puas di wajah Tan Ming. Fang Qiu akan gagal kali ini. Fang Qiu masih meluangkan waktunya untuk merawat pasien. Setelah 10 menit,
Fang Qiyu akhirnya menyelesaikan akupuntur. Paman Li, jangan buka matamu. Mohon tunggu sebentar. Fang Qiyu memperingatkan pasien. Lalu dia menoleh ke Tan Ming dan berkata, aku baru saja melihat kamu membawa benih Vakaria Segetalis Garker. Keluarkan mereka. Tan Ming mendengus dingin. Dia kemudian mengambil bibit tanaman hitam dan putih dalam kantong plastik dari tas medis yang dibawanya dan menyerahkannya kepada Fang Qiyu. Itu adalah obat tradisional Tiongkok, yang dapat meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan rasa sakit. Fang Qiyu melihat dan menemukan bahwa selain biji, Tan Ming juga membawa plester. Dari sudut pandang ini, Tan Ming cukup perhatian. Mengambil kantong plastik, Fang Qiyu kembali ke Paman Li. Dia belum menyelesaikan perawatannya. Dia mengambil beberapa poin tadi, jadi dia akan menempelkan poin-poin yang dia tinggalkan. Menemukan poin yang tepat, Fang Qiyu merobek-robek plester menjadi potongan-potongan kecil dan kemudian menempatkan biji pada plester. Dia meletakkannya di titik telinga Paman Li dan menekannya dengan lembut. Paman Li, kamu tidak perlu terburu-buru untuk menghancurkan plester ini. Dan lakukan hal yang sama seperti yang baru saja saya lakukan ketika Anda pulang. Tekan poin ini 2-3 kali setiap hari dan sekitar 10 menit setiap kali. Jangan menekan kedua sisi secara bersamaan. Cukup tekan satu sisi lalu ubah sisi lainnya. Anda dapat mengganti plester 3 hari kemudian, Fang Qiyu memperingatkan. Baiklah. Paman Li mengangguk. Oke, Fang Qiyu menepuk tangannya dan berkata, sekarang Anda bisa membuka mata Anda dan mari kita lihat cara kerjanya. Mendengar itu, semua orang yang hadir fokus pada Paman Li. Apakah Fang Qiyu bisa menang tergantung pada hasilnya. Dengan semua mata padanya, kelopak mata Paman Li berkibar dan dia membuka matanya perlahan. Oh, di mana aku? Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Tempat apa ini? Wajah Paman Li berubah sedikit dan menoleh untuk melihat sekeliling. Kamu bisa melihat dengan jelas sekarang, Li. Paman Zhang bertanya dengan heran. Oh. Paman Li terkejut, lalu wajahnya cerah. Dia segera menjawab, saya bisa melihat sekarang. Aku bisa melihatmu, Zhang. Ketika semua orang mendengar percakapan mereka, mata mereka melebar dalam sekejap. Dia bisa melihatnya sekarang. Bagaimana itu mungkin? Apakah itu berarti bahwa Fang Qiyu menyembuhkan pasien sekali untuk selamanya? Tidak mungkin. Sial. Apakah keterampilan akupuntur Fang Qiyu benar-benar bagus? Sejenak, orang-orang mulai terengah-engah. Tidak mungkin. Tan Ming bergegas ke Paman Li segera dan mulai memeriksanya tanpa basa-basi lagi, mengatakan, bagaimana Anda bisa menyembuhkan katarak sekali untuk semua? Yang tercepat dalam sejarah medis adalah 3 kali. Saya telah mengambil 6 kali, yang merupakan batas saya. Bagaimana orang bisa menyembuhkan katarak sekali untuk selamanya? Tidak ada keraguan bahwa Tan Ming tahu semua poin yang dipilih Fang Qiyu, dan umumnya tahu ide perawatan Fang Qiyu. Dia juga mengakui dalam hatinya bahwa akupuntur Fang Qiyu tidak buruk, tetapi sulit baginya untuk percaya bahwa akupuntur Fang Qiyu memiliki sifat terapi yang sangat baik. Jiang Miaoyu, yang telah mengkhawatirkannya, bergegas maju untuk memegang tangan Fang Qiyu dan matanya membelalak kaget. Dia tidak hanya keturunan dari keluarga akupuntur tetapi juga memiliki master akupuntur di sekolah. Dia jauh lebih baik dalam akupuntur daripada orang lain. Itu sebabnya dia sangat terkejut. Dia juga tidak berharap efektivitas akupuntur Fang Qiyu begitu baik. Setelah memeriksa sebentar, Tan Ming mengkonfirmasi bahwa kondisi pasien telah sangat membaik. Bahkan jika dia belum sepenuhnya pulih, dia pasti tidak perlu mengambil akupuntur lebih dari 2 kali. Dengan kata lain, efek akupuntur dari perawatan Fang Qiyu telah sesuai dengan catatan pengobatan Tiongkok. Bagaimana itu mungkin? Semua orang bertanya-tanya. Bagaimana kamu melakukan itu? Melihat kembali pada Fang Qiyu, Tan Ming bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Qigong plus akupuntur, jawab Fang Qiyu. Dia tidak menahannya. Ketika dia sedang liburan musim dingin, Fang Qiyu memutuskan untuk memperjuangkan tujuannya ketika dia berbicara dengan ayahnya. Mudah untuk mengatakannya dengan keras, tetapi akhirnya sulit untuk mencapainya. Tujuannya adalah untuk merevitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok dengan kekuatannya sendiri. Jelas, agak sulit bagi Fang Qiyu untuk mencapai tujuan itu. Itulah sebabnya dia menjadikannya ambisi seumur hidupnya. Tidak peduli betapa sulitnya itu, Fang Qiyu akan melakukan segala upaya untuk memperjuangkannya. Karena itu, dia terus terang memberitahu mereka pengobatan Qigong plus akupuntur. Lagi pula, dia menggunakan Qi internal. Qigong sama, tetapi efeknya mungkin tidak sebagus Qi internal. Karena itu, tidak masalah bahwa dia memberitahu semua orang di sana apa metodenya. Adapun Qi internal, sangat sulit bagi orang biasa untuk mengembangkan Qi internal mereka, sehingga Qigong akan relatif mudah bagi mereka. Apa? Qigong.
Bisakah Qigong dikombinasikan dengan akupuntur? Bagaimana bisa Fang Qiu tahu cara menggunakan Qigong? Betulkah Qigong plus akupuntur dapat memiliki efek yang kuat? Kenapa kita belum pernah mendengarnya sebelumnya? Mungkin ini sesuatu yang Fang Qiu buat sendiri. Dia jenius. Dia jenius Raja Asteris Fu. Saat orang-orang berdiskusi, Fang Qiu memegang tangan Jiang Miaoyu dan berjalan pergi. Klep klep klep, semua orang bertepuk tangan untuk Fang Qiu. Rupanya, Fang Qiu menang. Semua orang sangat yakin akan kekuatannya, karena dia menang dan bahkan mengungkapkan rahasia yang begitu besar. Bahkan Tan Ming pun diyakinkan. Qigong dan akupuntur. Dia telah mempelajari akupuntur selama bertahun-tahun tanpa memikirkannya. Tanpa diduga, Fang Qiu tidak hanya datang dengan metode ini tetapi juga mempraktikkannya dan mendapat penemuan besar. Aduh, desah terdengar di kerumunan. Melihat Fang Qiu pergi bersama Jiang Miaoyu, Zhou Xiaotian melanjutkan, yang termuda menang lagi. Ini sama sekali berbeda dari yang kami harapkan, tetapi kali ini ia menang dengan anggun. Ya, keterampilan akupuntur Fang Qiu benar-benar luar biasa, kata Zhu Benzeng. Saya pikir itu sangat kesepian untuk menjadi tak terkalahkan. Menatap belakang Fang Qiu, Sun Hao berkata sambil tersenyum masam, tapi lihatlah dia. Bocah itu sepertinya tidak kesepian sama sekali. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum masam. Karena Fang Qiu sangat kuat, agar tidak mempermalukannya, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah menyusulnya, kata Zhu Benzeng dengan tekad bulat. Sun Hao dan Zhou Xiaotian langsung mengangguk setuju. Mereka bertiga mengepalkan tangan mereka, siap untuk bekerja lebih keras. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 328. Meninggalkan taman bermain, Fang Qiu dan Jiang Miaoyu sedang dalam perjalanan menuju gedung pengajaran. Ajari aku. Membungkus lengan Fang Qiu, Jiang Miaoyu bertindak dengan imut. Apa? Fang Qiu tidak mengerti. Qigong? Kata Jiang Miaoyu sambil tersenyum. Saya tidak pernah berpikir itu akan memiliki efek terapi yang hebat ketika menggabungkan Qigong dengan akupuntur. Anda akan mengalami masa yang sulit. Fang Qiu mengangkat alisnya dan berkata, apakah Anda pernah melihat seorang gadis berlatih Qigong? Banyak anak laki-laki tidak dapat bertahan hidup. Apakah Anda yakin dapat menanggung kesulitan? Tentu saja. Jiang Miaoyu mengangguk dengan serius dan berseri-seri. Selain itu, kamu akan ada untukku. Anda akan menemani saya bahkan jika saya menderita. Fang Qiu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Oh, baiklah, baiklah. Setelah merenung sebentar, Fang Qiu setuju. Aku akan menunggumu di sini jam 5 besok pagi. Omong-omong, Fang Qiu datang dengan rencana. Karena bagaimanapun dia harus mengajar, itu lebih baik untuk mengajar semua orang daripada hanya satu orang. Dia bisa mengajar siapapun yang ingin mempelajarinya. Ketika datang untuk merevitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok, bakat adalah yang paling dibutuhkan. Semakin banyak orang mempelajari Qigong, semakin banyak harapan untuk kebangkitan pengobatan tradisional Tiongkok. Yang paling penting, Fang Qiu akrab dengan Qigong, yang sangat mudah baginya. Qi internal yang ia praktikkan hanyalah versi Qigong yang ditingkatkan dan ditingkatkan. Kedua metode ini membutuhkan orang untuk bersantai dan menjadi alami. Karena itu, mengajar Qigong semudah mengajar seseorang cara berbicara. Segera, terapi akupuntur Qigong Plus yang diusulkan oleh Fang Qiu dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah. Banyak orang mendiskusikannya. Qigong. Bukankah itu omong kosong? Bukankah Qigong terbukti palsu? Aku pikir itu omong kosong. Bagaimana Anda menggabungkan akupuntur dan Qigong bersama? Rupanya, banyak orang percaya bahwa terapi akupuntur Qigong Plus yang disebutkan Fang Qiu benar-benar omong kosong. Adapun mengapa terapi Fang Qiu memiliki efek yang sangat baik, Fang Qiu tentu tidak ingin memberitahu mereka, jadi dia menemukan alasan seperti Qigong. Siswa-siswa ini bahkan tidak tahu bahwa Qigong adalah salah satu metode pengobatan tradisional Tiongkok. Pada sore hari, setelah berjalan Jiang Miaoyu ke gedung pengajaran, Fang Qiu meminta cuti untuk pergi ke departemen akupuntur rumah sakit secara langsung dan terus berlatih akupuntur. Kelas mahasiswa baru agak tidak berguna untuk Fang Qiu, jadi dia hanya meminta cuti. Dia tidak berpikir itu sangat disayangkan jika dia hanya melewatkan kelas. Saat itu jam 2.30 sore ketika dia tiba di ruang konsultasi. Fang Qiu baru saja mengenakan mantel putihnya dan duduk di meja konsultasi. Pria dengan Parkinson yang dia rawat kemarin datang ke kamar. Fang Qiu terus memberinya akupuntur. Setelah itu, dia juga merawat beberapa pasien lain yang dikenalkan oleh pasien yang dia tangani kemarin. Fang Qiu tidak punya waktu untuk beristirahat sepanjang sore. Itu pada hari Senin. Masih ada sejumlah pasien. Daftar, dokter tersenyum, yang diperbarui setiap minggu telah diperbarui hari ini.
Pada akhirnya, ketika para dokter memeriksa daftar itu, mereka terdiam. Sekali lagi, nama Fang Qiu muncul di daftar. Kali ini, itu masuk langsung ke 10 besar. Meskipun hanya 10 suara yang bisa membuatnya masuk dalam peringkat 10 besar, itu masih luar biasa. Orang-orang yang peringkatnya lebih rendah dari Fang Qiu adalah pakar berusia 40-an atau 50-an, yang sangat dihormati. Ketika mereka melihat daftar itu, wajah mereka berubah. Sebagai dokter yang telah bekerja di rumah sakit selama beberapa dekade, mereka bahkan tidak bisa bersaing dengan seorang pria muda, yang sangat memalukan. Karena itu, mereka tidak ingin melihat daftar itu lagi seolah-olah itu tidak ada. Dalam perjalanan kembali ke sekolah, Fang Qiu berpikir, seperti yang diharapkan, Qigong masih jauh lebih buruk daripada Qi internal. Saat dia berjalan, Fang Qiu sedang memikirkan situasi perawatannya sore ini. Dia tidak menggunakan Qi internalnya selama sehari, dia menggunakan Qigong sebagai gantinya. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menguji seberapa besar perbedaan antara Qigong dan Qi internal, dan apakah efek Qigong plus akupuntur sekuat Qi internal ditambah akupuntur. Tentu saja, Fang Qiu tahu cara menggunakan Qigong. Qi tubuh manusia sebenarnya adalah energi yang dibawa oleh tubuh manusia, yang persis seperti yang digunakan Qigong. Qigong lebih banyak mengajarkan praktisi bagaimana memobilisasi energi mereka sendiri. Energi ini berasal dari tubuh manusia. Itu tidak bisa terhubung dengan langit dan bumi tetapi hanya bisa digunakan sebagai alat sederhana. Setelah pengamatan dan penggunaan pada sore hari, Fang Qiu menemukan bahwa kemanjuran Qigong jauh lebih buruk daripada Qi internal. Namun, dikombinasikan dengan Qigong, akupuntur dapat memberikan pengobatan yang lebih baik. Alasan mengapa Fang Qiu memikirkan hal ini adalah karena dia dapat menyebarkan pengalaman seperti itu ke dokter tradisional Tiongkok lainnya selama dia merangkum semua pengalaman sehingga mereka bisa memiliki cara yang lebih baik untuk merawat pasien dan merevitalisasi pengobatan Tiongkok. Setelah beberapa saat, Fang Qiu membuat keputusan. Mulai sekarang, ketika dia melihat pasien, dia hanya akan menggunakan Qigong pada beberapa pasien dan berhenti menggunakannya pada yang lain untuk melihat apa perbedaannya. Tidak ada keraguan bahwa percobaan perbandingan ini akan memakan waktu lama. Tapi yang paling dibutuhkan Fang Qiu adalah waktu. Dia tidak hanya perlu meningkatkan seni bela diri, tetapi juga perlu menemukan lebih banyak surga dan bumi harta untuk memastikan bahwa dia bisa membuka kembali meridian dan terus menerobos sampai keadaan 3 bunga di dantiannya. Selain itu, ia masih perlu meningkatkan keterampilan medisnya. Dia harus meningkatkan keterampilannya ke tingkat Doctor of Brightness, yang akan memakan banyak waktu. Ditambah lagi, dia harus pergi ke kelas dan berlatih di rumah sakit. Melakukan perhitungan, dia tidak punya banyak waktu. Jika keadaan terus seperti ini, aku akan kehabisan waktu. Setelah merenung sejenak, dia muncul dengan pikiran. Keesokan harinya, jam 3 pagi. Seperti biasa, Fang Qiu bangkit dan berlatih kungfu sampai jam 5, lalu pergi ke asrama perempuan untuk bertemu Jiang Miaoyu. Mereka telah sepakat untuk bertemu pada saat ini sebelumnya, jadi Jiang Miaoyu turun tepat waktu. Keluar dari gedung asrama, Jiang Miaoyu segera berlari dan membungkus lengan Fang Qiu, bertanya, apakah kamu bangun sepagi ini setiap hari? Ya, Fang Qiu tersenyum dan mengangguk. Ini terlalu dini, kan? Saya pikir para siswa dari Departemen Pendidikan Jasmani belum bangun. Jiang Miaoyu merasa sangat dingin sehingga dia menggigil. Meskipun festival musim semi telah berlalu, di luar masih agak dingin. Terutama pada pukul 5 pagi, cuaca bahkan lebih dingin. Mereka sudah bangun, jawab Fang Qiu sambil tersenyum. Jadi, di mana kita akan belajar Qigong? Jiang Miaoyu bertanya dengan gembira. Berpikir bahwa dia bisa belajar Qigong, dia menantikannya dan menjadi sedikit bersemangat. Ayo pergi ke danau. Menunjuk ke danau pusat di kejauhan, Fang Qiu berkata, ada udara segar, dan tidak ada yang akan mengganggu kita. Baiklah. Jiang Miao mengangguk dan tersenyum. Dia tidak merasa mengantuk sekarang. Segera, mereka pergi ke padang rumput di tepi danau. Apa yang dapat saya? Bisakah kita melakukan sedikit pemanasan? Jiang bertanya. Aku akan membawamu lari. Kita perlu pemanasan. Mereka kemudian mulai berlari di sekitar danau pusat dengan kecepatan rendah. Setelah satu putaran, Fang Qiu membuka mulutnya. Mari kita lakukan. Datang ke sini dan diam. Jiang Miaoyu segera datang dan berdiri tegak. Tenang, pisahkan kakimu selebar bahu, kata Fang Qiu. Jiang Miaoyu segera melakukan apa yang dia katakan. Putar sedikit jari kaki ke dalam, sekitar 10 derajat. Menunjuk ke kaki Jiang, Fang Qiu membantunya menyesuaikan postur tubuhnya. Bagus, secara alami letakkan tanganmu ke bawah dengan telapak tangan ke dalam. Omong-omong,
Fang Qiu juga melakukan postur sehingga Jiang Miaoyu dapat memiliki sesuatu untuk ditiru. Jaga tubuhmu tetap lurus dan mata menatap ke depan. Hanya perlu beberapa menit bagi Fang Qiu untuk memperbaiki gerakannya, dan Jiang Miaoyu tampak agak lelah berdiri. Ini adalah tindakan dasar, dan kemudian posisi awal. Postur berdiri hampir benar. Fang Qiu terus menunjukkan, mengatakan, telapak tangan ke telapak tangan. Regangkan lengan ke depan selebar bahu Anda. Lalu telapak tangan ke atas, lengkungkan siku Anda. Regangkan tangan Anda melalui pinggang Anda dan terus maju. Lalu, turunkan telapak tanganmu, tarik sedikit lenganmu ke belakang dan letakkan di depan tubuhmu. Tekuk lutut Anda, arahkan jari-jari kaki dan kencangkan bokong sekaligus. Fang Qiu juga membuat setiap gerakan untuk menetapkan standar. Jiang Miaoyu belajar dengan hati-hati. Dia belajar hampir setiap gerakan yang dilakukan Fang Qiu. Oke, tunggu sebentar. Jangan bergerak. Fang Qiu berdiri dan berkata, ini stance kung, yang relatif sederhana. Anda juga dapat melakukannya sambil membaca atau menonton TV. Namun, meski sederhana, ia juga memiliki beberapa poin kunci. Postur berdiri harus standar. Pada saat yang sama, semua jari kaki Anda harus memegang tanah, tetapi tidak terlalu keras. Tarik kembali perutmu dan angkat pinggul. Tarik kembali dada dan jaga punggung tetap lurus. Longgarkan pinggang Anda. Pegang lidah Anda ke langit-langit. Mata di depan. Nafas masuk dan nafas keluar secara alami. Setiap kali Fang Qiu mengatakan sesuatu, Jiang Miaoyu akan mencoba menyesuaikan gerakannya. Ketika berlatih stance kung, kita harus mencapai 3, jangan, dan 1, lakukan. Jangan diam, jangan fokus pada satu hal, jangan tambahkan konsep kungfu lainnya ke kungfu ini. 1. Lakukan, yang baru saja saya katakan, pastikan postur Anda benar. Selain itu, kita harus mencapai 3 stabilitas, starting stabil, standing stable, postur stabil. Setiap waktu berdiri tidak boleh kurang dari 30 menit. Anda dapat mengubah postur sesuai intensitas latihan Anda. Jiang Miaoyu mengerti dan mengangguk. Setelah berdiri sebentar, dia sepenuhnya menyadari bahwa semakin rendah dia simpan, semakin banyak kekuatan ledakan yang bisa dia dapatkan. Ini adalah Qigong. Pada saat yang sama, banyak siswa yang melakukan latihan pagi hari bingung ketika mereka melihat bahwa Fang Qiu dan Jiang Miaoyu sedang membuat beberapa gerakan aneh. Apa yang mereka lakukan? Sepertinya mereka sedang melakukan bagian penyembuhan dalam novel-novel seni bela diri itu. Apakah mereka berlatih seperti karakter dalam novel seni bela diri? Tepat ketika semua orang bingung, salah satu siswa yang berlari tiba-tiba berlari ke arah mereka dan berlari di tempat, bertanya, apa yang kalian lakukan? Kami sedang berlatih Qigong, kata Jiang dengan penuh minat. Meskipun dia sedikit lelah, berdiri selama beberapa menit, dia sudah merasa kembung. Dan lengannya menjadi berat, yang membuatnya merasakan Qigong. Mahasiswa itu membeku. Kemudian dia sadar dan segera berteriak pada siswa yang berlari, Fang Qiu dan Jiang Miaoyu sedang berlatih Qigong. Datang dan lihatlah. Teriakannya segera menarik perhatian orang. Mereka ingin tahu tentang bagaimana mereka akan berlatih sesuatu yang begitu misterius seperti Qigong. Ketika mereka bingung, kerumunan orang tiba-tiba berlari.